Halo teman-teman, selamat sore. Berjumpa kembali di channel Yan Iwan. Kali ini kita membahas tentang aplikasi Core Mining. Halo teman-teman, selamat sore. Kali ini saya akan bahas tentang pertanyaan dari teman-teman tentang bagaimana cara. Nah, bagaimana cara apa maksudnya teman-teman? Bagaimana cara untuk mengeksekusinya atau mungkin mengoperasikan dari tampilan terbaru dari aplikasi Core Mining ini. Tentunya bagi teman-teman mungkin masih baru untuk mengupdate-nya atau bagaimana, belum tahu untuk beritanya. Di sini saya akan mengulas kembali bagaimana caranya, apa saja yang perlu disetting di aplikasi Core Mining terbaru ini. Nah, di sini saya ingin menginformasikan tentang fitur-fiturnya terlebih dahulu yang nantinya teman-teman bisa ikutan untuk join airdrop teman sebagai sumbangsi kita untuk kinerja dari airdrop test teman. Nah, pertama teman-teman, di mana Bang? Nah, misalnya saya langsung saja teman menjawabnya. Bagaimana Bang caranya untuk menambah project ini? A, B, C. Nah, misalnya seperti itu teman-teman. Nah, caranya itu simpel sekali teman. Caranya cukup mudah, teman-teman tinggal masukkan saja tambah proyek seperti ini. Nah, contoh. Nah, di sini teman-teman akan bisa melihat tampilan A, B, C. Nah, ini secara singkatnya teman-teman ya dulu ya. A, B, dan C. Ini adalah cara untuk mengikuti airdropnya. Teman tinggal klik saja masing-masing. Teman tinggal klik saja di bagian ini salah satu tes coin A misalnya. Nah, di tampilan kalian pasti di sini isi berpartisipasi dalam airdrop atau participate in airdrop. Nah, nanti teman tinggal klik itu saja. Dan setelah itu kalian klik, nanti akan ada tampilannya untuk mengikuti, tekan oke aja. Dan jika sudah ada tampilkan seperti ini, undurkan diri dari airdrop, nggak usah ditekan. Artinya kalian sudah sukses. Nah, ini teman bisa langsung klaim. Di sini saya sudah mengklaim 200k per klaim adalah 50, jadi saya sudah mengklaim sebanyak 4 kali, teman ya. Oke, kita klaim. Misalnya di sini waktunya ini adalah 24 jam sekali. Jadi klaimnya itu 24 jam sekali. Nah, di sini terlihat 50 hash dalam kurung 4, artinya sudah mengklaim sebanyak 4 kali. Itu adalah reward yang diberikan, adalah reward kecepatan yang nantinya teman-teman bisa gunakan untuk kecepatan kalian di saat airdrop aslinya nantinya. Nah, di sini ada coin test A, coin test B, dan coin test C. Semuanya sama. Teman tinggal ikut saja bagian atasnya berpartisipasi dalam airdrop. Semuanya teman tinggal klik seperti itu. Nah, misalnya seperti ini, berpartisipasi dalam airdrop. Nah, Bang, apakah kalau kita klik undurkan diri dari airdrop ini kembali, apakah bisa berpartisipasi kembali? Bisa saja teman, bisa saja, asalkan kalian cepat saja untuk berpartisipasi. Siapa tahu kalian salah klik teman ya, seperti itu. Langsung saja, itu bisa. Itu pertanyaan pertama. Bagaimana caranya untuk mendapatkan ABC project? Nah, itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, di sini teman-teman bagaimana cara mengklaimnya? Nah, berapa kali putaran? Bagaimana hitungannya teman? Hitungannya di sini adalah 1 putaran sama dengan 1 jam. Jadi kalian akan mendapatkan 25 putaran atau mungkin 24 putaran dalam sehari. Jadi minimal kalian harus mengklaim 1 kali sehari. Nah, di sini kalian juga bisa mengklaim 1 jam sekali, 1 jam sekali, atau 2 jam sekali, 3 jam sekali, 4 jam sekali, bisa bebas. Nah, di sini saya sudah 1 putaran, berarti sudah 1 jam. Saya bisa mengklaimnya ini, dan hasil airdrop akan tampil ke masing-masing ini ya. Hasil airdrop akan masuk ke sini. Nah, apa fungsinya Bang? Ini kan tes teman. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk memberikan sumbangsi kita kepada pembuat aplikasi ini dengan tujuan nantinya ini adalah testnet yang digunakan untuk testimoni atau apa istilahnya teman-teman, trial atau simulasi yang nantinya digunakan untuk produk aslinya di airdrop terbarunya di tanggal 26 Desember ini akan dirilis teman ya. Seperti itu di sekitaran angka itu. Nanti tinggal klik link seperti ini. Nah, ini akan langsung masuk ke atas ini teman. Apakah untuk hasil nilai ini akan berubah menjadi koin asli Bang? Nah, ada pertanyaannya seperti itu misalnya. Ini kan apakah untuk koin ini bisa kita dapatkan koin aslinya Bang? Nah, ini kan tes temennya. Nah, ini juga saya belum tahu pasti teman. Untuk hasil ini saya belum tahu pasti apakah nanti akan disurprise oleh aplikasinya sebagai koin asli atau tidak. Itu belum saya paham juga. Mungkin iya, mungkin tidak teman-teman.
Kalau iya bersyukur, kalau tidak masalah teman ya. Ini pun kita hanya berusaha untuk memberikan sponsor kita karena kita sudah diberikan koin asli yaitu berupa core. Nggak tahu juga harga core berapa nantinya saat rilis. Oke. Nah, ini juga merupakan koin yang asli. Nah, pertanyaan yang ketiga. Nah, bagaimanakah Bang untuk membuat kata sandi di sini, padahal lupa kata sandi saya. Nah, misalnya seperti itu. Di manakah hal itu? Di sini, teman ya. Profil. Nah, di aturan profil di sini terlihat ada aturan pribadi. Di sini terlihat ada kata sandi aset. Nah, ini terutama teman yang digunakan penting saat nantinya kalian withdraw hasil mining kalian berupa core di sini atau BTC, misalnya ada giveaway, itu bisa kalian withdraw tapi harus menggunakan kata sandi aset. Nah, saatnya seperti ini. Saya lupa Bang kata sandi aset yang lalu tidak ada lupa sandinya. Nah, bagaimana caranya agar memunculkan lupa sandi? Nah, misalnya seperti itu, kita coba contohkan apakah ini berhasil atau tidak. Ya, di sini saya akan mencoba eksperimen. Di sini sekarang tidak ada kata lupa sandi. Nah, anggap kalian sudah lupa sandi atau belum membuat kata sandi aset. Jika belum membuat kata sandi aset, kalian harus ingat login kata sandi login minimal. Karena kata sandi login ini belum saya temukan untuk memulihkannya. Kalau kata sandi aset itu bisa seperti ini. Harus ingat kata sandi login. Oke, misalnya lupa kata sandi tidak ada. Bagaimana caranya? Nah, kalian misalnya lari saja ke bagian ini, profile. Ya, klik dulu profile. Setelah itu kita ke sini, BTC, misalnya contoh. Nah, di sini kita klik BTC. Misalnya seandainya kalian punya angka belum mencapai angka 20.000 Satoshi, kalau untuk melakukan penarikan di BTC harus minimal 20.000 Satoshi. Nah, jadi sekarang saya hanya baru memiliki 969 Satoshi yang berarti belum bisa. Oke, kita klik saja BTC. Nah, di sini untuk ini tombol-tombol ini terlihat cerah, yang setoran terlihat buram. Jadi kita bisa melakukan penarikan. Nah, ini dibuka prosesnya. Kita klik penarikan seperti ini. Nah, di sini terlihat alamat penarikan, jumlah minimal, kata sandi aset. Nah, misalnya contoh seperti ini, kita coba masukkan alamat penarikannya, entah kalian ambil dari rekeningku, toko kripto, Indodax, dan sebagainya bisa. Dan kita klik semua. Setelah itu, klik saja BTC penarikan. Nah, coba teman-teman ya, saya ambil dulu alamat dari rekeningku sebagai contoh. Oke, misalnya saya contohkan langsung teman, saya contohkan langsung tanpa skip-skip. Misalnya rekeningku seperti ini, contoh. Caranya mengambil alamat, klik deposit. Setelah itu klik di sini BTC, contoh untuk mencari alamat BTC. Setelah itu klik sini Bitcoin, klik sini alamatnya di bawahnya ada AJW teman ya. Oke, saya langsung masukkan sebelah sini. Nah, di sini saya tempelkan alamat penarikan pada bagian atas. Oke, misalnya seperti ini, kita klik lama, paste, jumlah minimum kita klik bagian semua. Oke, kita klik semua. Dan setelah itu kita klik saja BTC penarikan. Oke, kita coba klik BTC penarikan. Nah, di sini terlihat jumlah BTC minimum adalah 20. Oke, ya, kita coba lihat kembali. Kita klik BTC penarikan. Nah, kalian bisa lihat di bagian bawah sini. Oke, nah, minimal 20.000 Satoshi. Nah, itu coba kita kembali sekarang back, dan back. Coba kita klik pada bagian aturan pribadi. Apakah sudah muncul lupa sandi atau bagaimana? Nah, kita klik dari kata sandi aset. Nah, di sini terlihat teman-teman, lupa kata sandi aset. Nah, itu caranya untuk memunculkan lupa kata sandi aset. Nah, itu caranya teman ya. Seandainya teman-teman lupa kata sandinya misalnya. Nah, itu cara untuk yang lupa sandi. Nah, berikutnya Bang, apakah di sini bisa tampilannya seperti ini? Misalnya contoh lagi, kita klik bagian airdrop. Nah, di sini caranya memunculkan juga ada kadang-kadang di sini ada tampilan proyek Bang. Ada kadang-kadang di sini tampilannya Ethereum dan BTC. Misalnya contoh seperti ini. Kok bisa? Nah, ini kan sekarang tampilannya ini airdrop test ya. Tampilannya dalam tes. Sekarang saya tampilkan ke dalam bentuk BTC. Ini hanya untuk promo. Tingkatkan pendapatan. Klik di bagian poster. Nah, terlihat seperti ini. Saya sekarang memiliki BTC 100M atau 1 BTC. Nah, di sini memiliki 200M, nggak tahu itu apa maksudnya 200M, 10 ETH. Nah, kenapa bisa seperti ini? Saya di sini memiliki 1 BTC dan 2 ETH. Ini adalah screenshot untuk peningkatan promonya. Terlihat tadi di awal untuk screenshot saja. Semua bisa seperti ini tampilannya. Ini hanya screenshot.
bukan asli. Yang aslinya seperti ini teman. Kita back dulu. Nah, kita back. Nah, ini aslinya. Nah, ini adalah aslinya ya. Oke, ini aslinya. Itu caranya. Oke, di sini kita klaim kembali. Oke. Nah, itu cara untuk fitur-fitur di sini. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk memunculkan fitur airdropnya yang telah kita dapatkan terdahulu, misalnya BTC dan core-nya di mana Bang? Terlihat di mana? Nah, itu terlihat di sini. Oke, ada lambang ini, di sini terlihat, mana tidak hilang. Misalnya core di sini, BTC di sini, ETH di sini, ini hasil tesnya. Oke, nanti teman bisa klik dan bisa tarik. Seandainya sudah dibuka fitur penarikannya. Nah, dan bagaimana cara Bang untuk mendownload aplikasi terbaru ini? Kadang-kadang saya sulit untuk mendownloadnya dan kadang-kadang tidak bisa dibuka, tidak bisa login. Nah, misalnya seperti itu pertanyaannya. Teman bisa klik di bagian profile. Nah, setelah itu kalian klik di sini unduh dari situs web. Nah, setelah itu teman tinggal klik copy URL. Nah, selanjutnya teman bisa langsung buka di btcs.love atau kalian juga bisa menggunakan link referral dari akun saya atau misalnya dari teman yang lain untuk membukanya, atau langsung saja di bagian satusi kalian klik copy URL seperti ini dan buka di Chrome. Misalnya saya contohkan teman. Nah, misalnya seperti ini contohnya, kalian jangan dulu menggunakan unduh Google Play karena kebanyakan yang mengupdate dari Google Play itu atau Google Play Store itu kebanyakan tidak bisa buka atau login. Caranya kalian bisa clear caki ataukah kalian bisa unduh dari sini. Baiknya clear caki atau bisa di remove, dan selanjutnya bisa, yang pasti kalian harus ingat dulu sandi login dan kata sandi username kalian, username atau kata sandi kalian yang di awal harus ingat ya. Setelah itu baru bisa remove aplikasi dan langsung unduh dari Android APK, atau caranya kalian bisa clear caki. Bagaimana cara clear caki? Oke, saya nanti praktekkan. Ini unduh Android APK, kalian bisa klik unduh seperti ini. Nah, dari unduh Android APK. Nah, jika tampilannya di sini sudah menunjukkan 1C5010 GLO, berarti kalian sudah mengupdate dari aplikasi terbaru dan bisa kalian install. Nah, oke, bagaimana caranya untuk mengclear caki Bang? Nah, caranya seperti ini teman tinggal klik di bagian pengaturan, kembali ke pengaturan contoh. Nah, misalnya di sini ada pengaturan. Oke, kalian bisa klik ini. Nah, setelah itu tunggu sebentar. Di pengaturan ada aplikasi dan izin. Nah, sini tinggal klik aplikasi dan izin. Ini ada pengaturan, aplikasi dan izin. Kalian klik di sini, klik di pengelola aplikasi. Nah, pengelola aplikasi. Setelah itu cari Satoshi, ya, cari Satoshi. Kita tunggu sebentar. Oke teman, misalnya seperti ini, kalian sudah tadi mencari pengelola aplikasi dan klik Satoshi. Nah, di sini kalian langsung klik di bagian penyimpanan internal. Oke, ini caranya untuk mengclear caki. Di sini teman-teman tinggal klik hapus caki. Nah, sini teman bisa klik hapus caki seperti ini contohnya, hapus caki. Nah, di sini akan 0 Nah, sini akan 0 seperti itu, tidak masalah. Jangan teman-teman hapus data, tidak usah ya. Teman tinggal klik hapus caki saja. Itu cara yang kedua, dan langsung langsung update dari Android APK. Nah, teman-teman seperti itu. Yang penting kalian kalau mau remove, kalian harus ingat login dan username kalian. Kalau saya tidak isi remove-nya, langsung saya tumpuk tapi dari Android APK. Jika sudah terlanjur mengupdate dari Google Play Store, caranya bisa clear caki dan bisa langsung upload langsung tumpuk dari Android APK. Atau bisa remove tapi syaratnya harus username sama login password harus ingat. Namanya harus pasti ingat. Dan jika sudah menunjukkan 5.0.1 berarti sudah update untuk saat sekarang ini, teman-teman. Oke teman, itu saja mungkin agar tidak kepanjangan dari durasi video ini. Semoga bermanfaat dan salam cuan. Semoga aplikasi kalian bisa dibuka. Tentunya bagi yang lupa kata sandi sudah tahu caranya. Jika lupa kata sandi asetnya. Oke, sekian saja. Semoga bermanfaat. Salam cuan. Bye bye.